wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lak wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadrik wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibunda kami, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Ibunda Dr. Hafni Laila Siregar, SAG MAG, dan yang saya sayangi teman-teman saya sekalian dimanapun kalian berada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat akal pikiran, nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita dapat bertemu kembali di channel YouTube saya ini. Tak lupa salawat berangkaikan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita sebagai umatnya dapat berkumpul kembali dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita sebagai manusia pasti mempunyai kekurangan, benar nggak? Salah satu kekurangan manusia itu adalah selalu membuat kesalahan, baik yang disengaja maupun nggak disengaja. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita amalan yang dapat membuat gugur segala dosa-dosa akibat kesalahan yang telah kita perbuat. Apakah amalan tersebut? Amalan tersebut adalah istighfar. Istighfar berarti memohon ampunan dengan bacaan Astaghfirullahaladzim, yang berarti aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tahu nggak teman-teman, istighfar itu banyak banget manfaat dan fadilahnya. Bukan cuma sebagai penggugur dosa, itu hanya salah satunya. Yang lainnya itu masih banyak lagi. Nah, kali ini kita akan membahas manfaat dan fadilah dari membaca istighfar. Jangan kemana-mana, stay tune. Fadilah membaca istighfar yang pertama adalah kita akan mendapatkan kebaikan di dunia. Allah berfirman dalam Quran Surah Hud ayat ketiga yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin kabir, yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada manusia yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku akan takut dengan azab Allah. Quran Surah Hud ayat ketiga. Fadilah membaca istighfar yang kedua adalah Allah akan menurunkan hujan yang bermanfaat bagi manusia dan memberikan manusia kekuatan. Allah berfirman dalam Quran Surah Hud ayat ke-52 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa عليكم مضرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين, yang artinya, dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dan menjadi orang yang berdosa. Quran Surah Hud ayat ke-52.
Fadilah membaca istighfar yang ketiga adalah sebab terkabulnya doa-doa kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Hud ayat ke-61 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansyakum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Yang artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu permakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hamba-hambanya. Quran Surah Hud ayat ke-61. Fadilah membaca istighfar yang keempat adalah sebab melimpahnya rezeki seorang hamba. Allah berfirman dalam Quran Surah Nuh ayat ke-9 sampai dengan 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, kemudian aku menyuruh mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai bagimu. Quran Surah Nuh ayat ke-9 sampai dengan 12. Fadilah membacakan istighfar yang kelima adalah mencegah seorang hamba dari azab atas dosa-dosa yang telah dia perbuat selama hidupnya. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Anfal ayat ke-33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan kepadaku. Quran Surah Al-Anfal ayat ke-33. Fadilah membaca istighfar yang ke-6 adalah sebab kelapangan hati seorang hamba. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah, maka Allah akan melapangkan sempitnya, mengeluarkannya dari kesusahan, dan memberikannya rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Hadis riwayat Muslim. Fadilah membaca istighfar yang ke-7 adalah obat penawar bagi dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahima. Yang artinya, dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat ke-110. Fadilah membacakan istighfar yang ke-8 adalah sebab kita mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara di akhirat kelak. Nabi Allah SAW bersabda, keberuntungan bagi mereka yang mendapati istighfar yang banyak di dalam catatan amalnya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang ingin bergembira ketika menerima catatan amalnya kelak, hendaklah dia memperbanyak istighfar. Hadis riwayat At-Tabrani yang dihasanahkan oleh Al-Albani. Yang terakhir, istighfar merupakan amalan yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul terdahulu, serta amalan yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang menerangkan bahwa Nabi dan Rasul melakukan istighfar. Bahkan, mereka saja sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Namun mereka tetap melakukan istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihi salam berdoa di dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran surah Al-A'raf ayat ke-23. Teman-teman sekalian, apalagi sih hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan kalau kita beristighfar? Yang pertama, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Kenapa gitu ya? Karena kalau kita terus-terusan mengingat Allah, memohon ampun kepada Allah, dan mengingat Allah, pasti banget Allah pasti akan mendengar doa-doa kita dan mengabulkan doa-doa kita. Allah tuh senang tahu kalau kita tuh sering-sering menyebut namanya dan kita sering-sering memohon ampun kepadanya, dan kita juga akan merasa lebih dekat dengan Allah. Ada lagi gak sih hikmah yang bisa kita dapatkan kalau kita beristighfar? Tentu aja ada. Kalau kita sering-sering melakukan istighfar, hati kita itu akan merasa lebih tentram dan tenang loh. Coba deh misalnya gini, kita melakukan kesalahan, apalagi kesalahan yang tidak kita sengaja nih, pasti sangat membekas di hati kita kan. Bisa gimana nih, pasti ada perasaan seperti itu ya kan. Solusinya kita tuh harus memperbanyak beristighfar dengan sambil kita tuh mengevaluasi diri, sambil kita merenung kesalahan-kesalahan kita. Coba deh, pasti hati kita merasa lebih tentram, lebih tenang, dan lebih terarah ke depannya gitu. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Oh iya, jangan lupa untuk terus selalu beristighfar ya teman-teman, di dalam keadaan apapun dan dimanapun. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.